Masuk, masuk. Boleh. Boleh. Ya, siji, loro, telu. Ngosuk, ngobrol santai, Cuk. Mas Dek, Pak. Oke. Pembahasan akhir ini apa? Hah? Iya. Pembahasan akhir ini apa ini? Ya kan arep bahas nganu, Pak. Apa proses perjalanan menuju Jepang. Iya. Saka sadurunge saka awet Indonesia ngono kan sampai ning Jepang. Boleh. Dan sampai sekarang. Ngono kan buat Banyak edukasi. Ya, Ben wong sejarah ya kayak. banyak sekali. Nah, Mungkin teman-teman juga yang lain mempunyai suatu sejarah sedemikian rupa untuk perjalanan ke Jepang juga. Siap. Oh, teman-teman. Oke, iki ngomong-ngomong ya, ngomong karo sapa iki? Ngomong sama namanya Muhammad Mustaqim, ya. Cuma panggilannya di teman-teman tuh Om Komando. Om Komando, Pak Komando, Om Komando, Pak D Komando, oke lah. Pak Muhammad Mustaqim. Ya kan? Pak D, Wenwe. Oh iya, es krim setiap minggu sekali. Oke, ini ngomong-ngomong soal Jepang ya. Ngomong-ngomong soal Jepang. Dhisik kok iso kepikiran malah pengen kerja di Jepang ngono ki piye, Pak? Awalnya. Ya, awalnya gini, Pak. Punya usut. Dulu itu aku punya usut. Pada zaman dahulu kala. Pada zaman kala, wis pokoknya ngono. Terus aku hobi banget yang namanya olahraga. Yang namanya ekstrakurikuler, entah itu OSIS, entah itu kepramukaan. Ya, karena cita-citaku dulu menjadi seorang tentara, Wedian. Tepuk tangan sih. Ini Pak. Setelah aku kelas 3 SMK. Ya, ngebut sekali untuk menjadi seorang prajurit. Nah, setelah lulus, sebelum kelulusan itu, hatiku pun dibimbangkan dengan ibaratnya ngomong keekonomian keluarga yang pertama. Nah, ya mau nggak mau aku harus karena inisiatifku untuk menjadi seorang prajurit itu yang mulia ya Pak ya, ibaratnya ngomong. Aku ikut yang namanya tes 2 kali tes aku gagal terus dalam tingkat reguler, yaitu di tinggi badan. Itu aku gagal. Berarti itu gagal pas tes masuk tentara ya? Iya, gagal lah. Akhirnya aku ibaratnya ngomong orang yang udah nggak bisa berpikir lah gimana, karena hobi cita-cita tidak bisa tercapai. Ada salah satu guru di SMK aku, yaitu guru matematika. Jadi beliau itu datang ke aku, yo seolah-olah itu ngobrol santai, ayo ngecup kopi bareng juga. Ini karo ngombe kopi sih. Iya, ceritanya iki so plong no. Aku banyak putih aja, Pak. Siap. Lanjut. Jadi datang kepada aku, Kim, udah di depan Kim, ini kamu mau nggak ke Jepang? Aku bilang, programnya itu gimana Pak ke Jepang? Program magang. Jika di Jepang ada namanya program engineering, magang, terus yang lainnya juga banyak. Cuma yang ditawarkan pada saat pemerintahan itu adalah program magang. Program magang. Ya kan susah lah. Aku bilang, prosesnya dari awal itu gimana? Terus? Proses dari awal itu kamu harus belajar di Jepang ya. Reguler di LPK. Kebetulan. Ya, untuk pengetahuan Pak, untuk pengetahuan LPK itu apa Pak? Oh, LPK itu lembaga pembelajaran bahasa.
Jadi lembaga untuk mengajari bahasa dan mencarikan job ya. Lah. Ya, oke. Ya di situ dari LPK aku masuk. Sebelum aku mengenal LPK itu, aku juga ditawari juga kerja di Taiwan. Taiwan. Ya, aku waktu itu aku cari informasi juga di PT. Anehnya di Taiwan itu kita belum tahu prosesnya, belum tahu apa namanya kerjanya apa, Sistemnya bagaimana belum mengerti ya. belum mengerti. Cuma aku sudah di muka itu dibilangin gini, kalau ada uang 35 juta beres semua, Mas. Nah itu aku yang ibaratnya ngomong nggak apa namanya, instan. Saya amat nih, kok instan banget ada uang 35 juta beres, dan kita nggak tahu semua proses dan kerjanya apa. Nah, akhirnya aku putuskan untuk ke Jepang. Proses yang dibicarakan oleh guruku itu sangat menarik, tertantang gitu loh. Jadi ya itu nggak harus just ibarat katakan dulu apa yang 40 itu nggak harus just. Jadi ada suatu proses di mana kamu harus belajar menghasilkan ini, kamu tes uang ini penerbangan ini kemudian dan jenis gitu. Nalar di kalkulasi. Suaramu kurang jelas, Pak. Nah, kurang jelas, Pak. Nah, jelas dong. Nah, jelas. Nah, jelas. Maksudnya bengak-bengok ya. Oh, yo gini, tak pedot sih ya, Pak. Jadi ngene lur. Apa nak mpone kaya proses ning Taiwan kuwi instan dan apa iki cuma bayar duit tok kuwi yo ono lur. Jadi bayar 35 juta. Oh, wis ora perlu sinau bahasa yo paling sedikit tok lah. Enggak kayak proses di Jepang kuwi. Jadi emang prosesnya ning Taiwan weh mudah pada waktu kuwi lur. Ning Taiwan. Kuwi emang koyo ngono emang ono, Pak. Cuma kan yo awake dhewe juga kudu ngati-ngati barang soalnya apa? Broker-broker ya. Sing ngapusi ono soalnya kan ngono, sing ngapusi ono. Modal 35 juta, kadang sing ora modal pun yo ono, Pak. Dadi engko bayarin ning Taiwan. Ngono, Pak. Potong gaji. Potong gaji. Sing setauku ngono ya, Pak ya. Sing wis proses ning Taiwan, sing saiki pun ning Taiwan. Kuwi cerita ngono. Dadi emang nak koyo nggo wong awam koyo awake dhewe ngono ya, Pak ya. Ngerti koyo ngono tetep mesti wedi kan. Tapi kan awake dhewe ya kudu pinter ndelok nganu apa latar belakang saka agent kuwi. Iya. Riwayat-riwayat kuwi dadi iso pertimbangan. Ngono kuwi lur. Oke, lanjut, Pak. Nanti mau lali. Terus akhirnya memutuskan ke Jepang. Ya, akhirnya memutuskan ke Jepang. Jadi yang lama aku ibaratnya ngomong frustasi dalam cita-cita aku, akhirnya aku terbangkitkan oleh keadaan. Di saat itu aku itu tinggal sama ibuku di salah satu depan perusahaan ya, aku di warung. Seharian itu juga bantu-bantu ibu sambil aku belajar dari Jepang, memantapkan, akhirnya job itu. Jadi 2 bulan aku belajar bahasa Jepang reguler. Yang ditawarkan yaitu pengecekan yang saat ini aku kerjakan. Masih berjalan ya, masih bekerja di sini. Iya. Jadi 2 bulan itu aku belajar, ada job itu. Aku diikutkan, padahal banyak murid-murid yang lain yang ingin ikut job. Tetapi kenapa aku diikutkan? Nah, dari asal usul tersebut, sekolahku kan aku jurusannya di body repair itu. Oh, berarti ini sekarang di Jepang bekerja itu ya, jurusannya body repair. Pengecatan. Pengecatan. Soalnya ngecat di ora dibales ya ngecat mobilnya lur. Ngono. Woi. Terus. Nah, jadi dulu ada berapa kandidat ya? Sekitar 30 kandidat ya awal dalam tes. Jadi ada tes matematika, wawancara, kemudian ada tes praktek dari bos saya yang saat ini. Oh, berarti ku pas njipuk kuwi masuk 30, Pak. Ono 30, Pak. Jadi ada 30 orang.
30 orang, seleksi awal reguler seleksi itu 30 orang, akhirnya diambil 15 orang. Berapa orang? 17 atau 18. Nah, 18 diambil lagi jadi 9. Oh, berarti seleksi lagi sampai ketemunya 9 ya. 9 orang. 9 orang itu, istimewa. Yang sangat istimewa ya temanku si Ali Maksum. Ali Makusumo. Iya. Nah. Tahu loh? Ya, itu. Nah. Berarti apa itu ada salah satu orang yang dari Boyolali itu wah hebat sekali itu. Ya SOP-nya terpakai, cara-cara aturan itu sangat-sangat baik lah. Memenuhi ya. Memenuhi, bahasa Jepangnya juga memenuhi. Mm-mm. Tapi mungkin bosnya kan memiliki pandangan tersendiri. Bukan yang pintar, bukan yang bodoh-bodoh amat, tetapi yang mempunyai sikap yang baik mungkin ya. Iya. Baik, ikut, dan tahan banting mungkin. Bosnya mungkin lihat posisi keadaan apa badan-badannya hitam atau enggaknya kan kalau kita perasaan kan gitu tau kayak aku gini tau. Siap. Nah, dari situ mungkin juga apa namanya hal yang luar biasa ya. Jadi bosnya mungkin nggak memandang dari kepandaian mungkin diperhitungkan, cuma yang semangat kerja itu mungkin yang dibutuhkan. Nah, akhirnya sudah diterima, aku pulang tuh membawa aku nangis di jalan, Pak. Nangis. Kabar gembira ya. Terharu ibaratnya ngomong nggak. Terharu karena awakku dhewe, muga-muga aku iso bangga ke wong tua aku mikir, dan gas Alhamdulillah. Alhamdulillah aku pulang wah ibuku tak kayak kabar melu nangis sisan wis kabeh sak warung nangis. Iki koyo nganu. Piksone ngene. Ku menangis. Biar keranda terbang wis ilang jadi ku menangis. Nah, dari itu kan setelah job terselesaikan dapat tanda tangan job, kita itu di karantina lagi Pak. Kabar karantina itu apa ya? Di intensif dalam artian KLPK-an itu. Ya, berarti untuk mengintensifkan untuk pembelajaran bahasanya lagi di gembleng lagi ya Pak ya. Ya, Pak. Bahasa, fisik, kebudayaan Jepang itu selama 3 bulan diajarkan. Soalnya yang dipakai di sini soalnya hanya bahasa Jepang ya Pak ya. Bahasa Inggris tidak dipakai. Nah, bahasa Inggris itu tidak dipakai. Karena apa? Orang Jepang pun itu nggak paham bahasa Inggris. Iya lur. Jadi ning Jepang ya lur, iku apa iki ora wong Jepangnya manut Inggris tapi bahasa Inggrisnya di Jepang lur. Nah, jadi apa namanya? Bahasa Inggrisnya melok logat Jepang. Jadi Pocari Sweat ya Pocari Sweato. Beneran. Mbok enak ning Jepang yo sing liyane kudu melok Jepang ngono. Jepang. Nah, jadi punya kepercayaan diri dalam sendi kenegaraan. Oke. Lanjut. Jadi selama 3 bulan saya di karantina, ya dapat teman baru. Jadi satu angkatan itu ada 18 orang. Satu angkatan 18 orang. Jadi satu perusahaan itu ada 3 orang, yang lainnya itu ada berbagai perusahaan. Kandidat satu perusahaan. Oh, berarti kuwi satu tempat wi beda-beda perusahaan jadiin satu ya Pak ya? Oh iya, jadi ada yang satu perusahaan tuh 6 orang, ada 3 orang, ada 2 orang, seorang pun juga ada. Untuk sinaune apa Pak? Kayak bahasa. Ya kan ada tingkatan ya Pak ya, yang dipelajari di suatu LPK itu Minano Nihongo kan. Oh, pakainya buku Minano Nihongo ya? 1. Jadi dari bab 1 sampai bab 30-an lah katanya. Ya. Ya bahasa dasar, Pak. Bahasa dasar. Yang penting wong Jepangnya tekon dhewe iso nyauri ngono ya Pak ya. Nah, intine. Wakarimat. Wakarimat kah? Wakarimat. Nah, dari setelah intensif 3 bulan tersebut, kita dirumahkan bulan untuk
menunggu penerbangan. Untuk apa, Pak? Menunggu penerbangan, Pak. Jadwal penerbangan. Nah, jadi November Oh, itu saya tanggal 28 Januari, 27 Januari ya aku tahun 2017. 12. Ya, tahun 2017 ya. Menginjak pertama di Jepang 2017. Oke. Awal 2000. Jadi ngene lur, sakwise proses intensif, sakwise pemantapan pembelajaran bahasa Jepang sing luwih mendalam kuwi, awake dhewe kon nunggu dhisik, nunggu ngano apa jenenge izin tinggali keluar. Izin tinggal keluar baru iso terbang. Kira-kira kuwi jarak saka intensif ning gone sampai penerbangan pirang bulan, Pak? 6 bulan. Ono. Apa 4 bulan? Dari intensif kan penerbangan, Pak. Mm. Kalau awal intensif dari penerbangan sekitar 4 bulan. Nah, Jadi itu sekitar 4 bulan. pengurusan PO, pengurusan visa, paspor juga, Mm. dan pelunasan Mm. pembayaran itu harus diselesaikan sebelum. Ngomong-ngomong pas wayah kuwi pembayaran nih rinciannya piye, Pak? Ben Kalau wong-wong soal udah ngerti ya. soal rincian nih, itu pas masuk reguler, Pak. Hmm. Jadi reguler kan bahasa Jepang dasar untuk Sinau dasar bahasa persiapan Jepang ya. mengikuti persiapan tes job juga. Itu sekitar 5 juta aku pembayaran. 5 juta rupiah. Mungkin kalau sekarang udah sampai 7 jutaan lah, Lur. Ya, sekarang 70 jutaan. 7 jutaan. Itu baiknya di LPK aku itu bisa dicicil selama masa itu. Nah, cicil dalam artian kamu reguler 3 bulan, ya 1 bulannya ya ibaratkan 5 juta dibagi 3 aja gitulah. Ya dari 2 juta, 2 juta, 1 juta gitu. Selama 3 bulan. Nah, setelah kamu dapat job, kamu ikut job, itu ada pembiayaan untuk jobnya, ibaratnya ngomong tesnya itu seleksi itu 2 juta. Terus? 200. Nah, kemudian kalau sudah dinyatakan lulus dan sebagainya tanda tangan kontrak, nah di situ pembiayaan yang besar-besar. Kamu biaya karantina itu sekitar 15 juta. Karantina 15 juta, Pak? Iya, untuk apa? Untuk makan, minum, intinya untuk pembekalan setiap pembelajaran itu. Bukannya sampai 30 juta, Pak? Sing karantina dong. Ya, itu 15 juta untuk karantina, Pak. Beda lagi nanti 10 juta. 10 juta itu untuk tiket pesawat, kemudian pengurusan visa. Nah, khusus berarti 15 juta itu untuk kehidupanmu nanti di LPK. Ya ngene lur, bukan ngomong kelek ya lur ya. Iya lur. Kuwi kemungkinan kuwi tiket pesawatnya sebenarnya wis ditukokno karo nganu lur. Karo perusahaan. Iya lur. Ya iki membuka nganu lah. Membuka rahasia. Rahasia LPK suge-suge kayak gitu. Nah, jadi apa jenenge tiket pesawat wis ditukokno, tapi awake dhewe jek tetep dijaluki tiket. Yo. Nah, dan aku dengar ini ibaratnya ngomong kita terbuka aja lah. Setiap perusahaan yang mau mengambil suatu kandidat di Indonesia itu per kepala itu minimal tuh 50 emang sekitar ibarat ngomong sekarang 75 jutaan lah. Itu per kepala ya. Itu ibaratnya ngomong tetek bengek. Jadi perusahaan itu kamu manggil kamu sini itu bayar, bukan kamu yang bayar. Kamu yang bayar untuk LPK sendiri. LPK dapat dari kamu. LPK. Nah, sebenarnya ngene lur, kabeh wis dibiayai perusahaan. Cuma sing nang Indonesia ya tetep butuh butuh pemasukan lur.
Kan Iya. gawe menghidupi karyawan-karyawane. Oke, gere piye pandangannya awake dhewe sing arep ning Jepang kuwi? Ya, sebagai wong awam juga ngono enggak masalah. Juga koyo ngono kan membantu perantara awake dhewe ning Jepang. Iya. Jasa Sebenarnya ya, bukan masalah jasa, menghargai jasanya kan enggak masalah. karena ya tahu sendiri di Jepang itu jasa itu sangat mahal. Kamu kerja 1 hari itu 1 juta ya, katanya ngomongan gitu di Jepang. Berarti Itu. totalnya piro, Pak? Ya sekitar aku dari reguler kemudian ibaratnya ngomong 50 jutaan ya? awal sampai akhir ya sekitar 50 jutaan itu. 50 jutaan untuk medical check up dan paspor dan visa itu kita membiayai sendiri lur. Ya, Dan sing sebenarnya kuwi wis ditanggung kabeh karo perusahaan lur. Sebenarnya. Tapi ora apa-apa. Menghargai jasanya. Tapi sekarang juga ada Pak, proses Tokutegino tuh, Pak. Proses Tokutegino. Ini seperti kamu mandiri. Seperti working visa, lur. Iya. Kalau kita ini kan visanya magang. Ya, lanjut dari setiap proses yang tertera yang saya omongin itu semuanya real dalam artian itu sistem LPK. Jadi mau nggak mau kita harus keluarin uang segitu. Nah, setelah kita penerbangan, di penerbangan pun kita juga tidak diantar. Jadi kalau kamu ibaratnya 1 orang dapat job, ya udah kamu dari Indonesia ke Jepang tuh sendirian. Cuma dijemput nanti di Jepangnya. Nah, cuma di Jepangnya nanti kamu dijemput dari pihak karantina Kumiai berarti ngomong. Kumiai kuwi agent sing ning Jepang, Lur. Dadi ono agent ki ono loro sing ning Indonesia karo ning Jepang. Lah sing ning Indonesia gawe sending organizer. Lah nek sing ning Jepang kuwi gawe penerimane, Lur. Terus jadi setelah sampai Jepang, wah itu banyak people dulu. Ini bulan pira, Pak? Teko ning Jepang? Pas musim dingin. Musim dingin. Berapa coba? 3 derajat, 2 derajat. Nah, ini mangkatnya ke Indonesia kuwi 36 derajat. Ngerti-ngerti 3 derajat. Kuwaget, Lur. Metotolen mesti. Metotolen. Mengkeret kabeh. Saanune mengkeret terus pokoknya. Jadi namanya itu di Senta. Senta itu ibarat kata tempat penampungan. Jadi pemagang awal itu harus ditampung selama 1 bulan sebelum masuk ke suatu perusahaan. Nah, situ kamu tidak hanya tidur, makan, minum, kemudian tidur lagi, itu tidak. Jadi ada suatu sistem yang diberlakukan di Senta tersebut. Sistemnya apa? Kamu harus belajar dengan langsung orang Jepangnya. Sentanya itu orang Jepang semua, nggak ada. Tanpa translator ya, Lur ya. Tanpa translator, kamu harus berpikir sendiri bagaimana kamu mengucapkan bahasa Jepang. Yo, resiko ibaratnya ngomong. Jadi ngene Lur. Senta kuwi asline saka bahasa sentral. Di Jepang ki dadi senta. Terus kuwi tempat apa jenenge awake dhewe kan durung ngerti bahasa Jepang. Ya sing wis belajar sithik-sithik ning kono digembleng meneh dengan belajar bahasa terus apa jenenge diajari budaya-budaya di Jepang sing enggak boleh numpak sepeda boncengan dan ayo aduh. Ora kita numpak sepeda boncengan cekel polisi, Lur. Kuwi tenan. Tapi apike ning kene. Nah, koyo ngono sing melanggar numpak sepeda boncengan kuwi ya sing pertama kuwi pasti diilingke dhisik, Lur. Enggak langsung dicekel. Beda nek ning Indonesia ketok salah sithik cekel langsung. Nek ning kene diilingke dhisik.
Terus dicatet, engko catetane mlebu ning pusate. Nah, engko nek sing kedua kali kuwi dicekel dan engko dilaporke ning perusahaan. Kuwi. Dadi entuk rekod elek kecekel polisi. Nah, kuwi piagam penghargaan. Sistemnya ngono lah. Kurang luwih diajari yo disiplin ning Jepang ki piye. Di kebiasaan ning Jepang piye, budaya ning Jepang piye, diajari bahasane piye, sing penting iso nyauri lah untuk pemagang ki diajari bahasa ben nek dijak omong rada nyambung. Iya, ora mung iya tok sing paham. Hai. Iya, hai ora paham. Iya. Jadi nek proses ini sentral kuwi Pak, training center apa bahasa training center kuwi. Prosesnya piye Pak ning jero kaya sing umpamane kaya ora nggarap apa di sanksi apa. Wah, ono memori kejadian lucu apa ora? Aja critakno Pak. Ada memori kejadian lucu, jelas banget ini. Wah, lucu pokoknya. Jadi ngene lho, Pak. Aku seangkatanku kan wong telu, Pak. Jadi wong Indonesia sing pertama ning nggon Senta kuwi. Ya kan? Jadi enggak ada kan setiap hari itu apa namanya membaca suatu peraturan. Mamoru itu setiap hari membaca peraturan. Dalam peraturan tersebut itu enggak ada namanya apa di dalam belajar tidak boleh makan tuh enggak ada. Ya enggak? Nah, pas hari pertama itu baik-baik saja kita diajar. Hari kedua kita pas masuk pas istirahat QQ 15 menit kan ada itu setiap jam 10 atau jam berapa itu. Ya, istirahat ya Pak, istirahat 15 menit ya. 15 menit. Kita masuk ke apa tuh kita. Di sini apa namanya? Tempat tidur kita, kos-kosan lah. Kos-kosan kita lah. Kan itu karena kita lapar kita makan roti ya. Nah, makan roti pas lawang kita nggak ditutup, sensei kita tuh lewat. Sensei kebenaran tuh sensei yang paling gue lihat. Ngomong-ngomong sensei gue apa Pak? Sensei itu guru ya. Itu yang paling dihargai di Jepang itu guru. Ketimbang usaha, guru itu sangat dihargai. Nah, kalau penjelasan sensei lur, sensei kuwi sebenarnya wong sing luwih paham, wong sing luwih ngerti, wong sing luwih iso. Kuwi ning kene disebute sensei kabeh lur. Kayak apa dokter, guru, terus mekanik sing luwih pinter, kuwi ning kene nyebute sensei kabeh lur. Jadi wong sing luwih pinter di atas kita iki nyebute sensei. Sing luwih ngerti, sing pengertiane kuwi bermanfaat. Oke. Jadi pas sensei kuwi ngelinguk ning kamarku. Lawang sebelahan lawang. Terus ngokop badok roti. Langsung melangkrik lawangan. Siet. Kubal Jepang ki ngene lho. Anu tak beruno. Kowe mangan apa? Terus. Goblok aku ki ngene. Aku kok gak dan cekak-cekek mesti gak santai tetep tak pangan kowe. Ya wira goblok mergo urung ngerti ya. Nah, wah bar kuwi ya, langsung kabeh dikumpulke ning ruangan kelas. Kan durung ono pandemi zaman semono lho. Iya. Papat mau kabeh. Nah, aku koncoku wong loro kuwi dikuwakno nang warung. Nang warung. Jadi kon maju ya, Lur. Kon maju. Ya aku iso ngomong sithik-sithik lho. Dibanding ngomong wis belajar wis ngomong sithik-sithik. Guru iki ngomong ngene, kowe ngerti kesalahanmu apa? Ya aku tolak-oleh lho. Tolak-oleh yo mungkin aku yo firasatku yo mungkin pas aku mangan. Oh bener, kowe mau pas istirahat mangan roti. Nah, kowe ngerti gak ning kene nak istirahat gak untuk mangan roti, berarti ngomong bahasa Jawa nih.
Hmm. Aku yang ngomong, "Kumen Mas Seng ya mbok mohon maaf, karena aku pertama kali aku gak ngerti. Hmm. Nek kon iki pamuru yo gak ono tulisane." Aku ngomong ngono to, Lur. Hmm. Ya ora? Iya, ning peraturan sing tertulis nggak ono koyo ngono lho. Ono, aku ngomong ngono. Lah langsung kan ngomong ngene, "Ora ono alasan. Iki wis awet biyen nak istirahat, oke entuk mangan, oke entuk ngombe." Ngono. Hmm. Nah, ya mohon maaf ngono dan sebagainya lho. Akhirnya ibaratnya ngomong ki padha karena kesalahan pertama dan sing sini kuwi terakhir ngomong ngene lho. Kowe iki ya wong Indonesia lagi anu pertama. Jadi Hmm. kok jeneng apik ngono. Nah elek tak Hmm. ning Indonesia aku ngomong karo perusahaanmu, aku ngomong. Ya akhirnya ya telah-telah iki njaluk sepurone ae. Ngono. Hmm. Akhirnya Hmm. masalah kuwi pada saat pembelajaran berikutnya itu nggo guyonan. Nah, malah nggo guyonan. Dadi jebule sensei sing galake kaya ngono ternyata iki apik ngono lho. Hmm. Ya intinya tegas dalam peraturan ya, Lur. Dalam Disiplin. Cuma ya kuwi ora disosialisasikan dhisik Lur peraturannya. nah, kuwi ya Dadi awake sudah dhewe nggak ngerti. disosialisasikan, cuma yang masalah makan di ruangan itu Nggak belum pernah tertulis. terjadi, nggak belum tertulis dan belum pernah terjadi langsung Hmm. yang lihat. Gitu. Nah, jadi pada masalah tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain juga. Gawe. Dadi nak ning kene iki nganu Lur. Awake dhewe sing kudu inisiatif tekon. Mm-mm. Nah ra tekon. Sing apa peraturan-peraturan sing ora tertulis kuwi ora ngerti Lur dadine Lur. Ya. Mm. Aku yo pernah ono nganu Pak, memori anu Pak. Dhisik pas aku cek ning training center juga. Kuwi Mm-mm. padahal istirahat sing kedua jam 12 awan. Kan Iya. bar mangan terus bar kuwi ono wong Vietnam. Wi bar istirahat siang kan wi radio Taiso. Radio Taiso kuwi senam. Mm-mm. Nah, pas wayah senam kuwi nek musim dingin kan rata-rata nganggo masker kabeh. Soale ya Mm-mm. ben umpamane sing flu ora menularke ngono kan. Mm-mm. Nah, akhirnya ono sing nganggo masker kuwi tibake karo mangan, karo camuk. Ini Mm. cangkeme langsung karo camuk-camuk pas senam kuwi. Nah, nih, tekoni, ditekoni, mangan opo kowe? Ora mangan. Nah, terus dituapuk, Pak. Dituapuk cangkeme. Mangan apa kowe mangan? Tahu. Dan bar kuwi do meneng kabeh langsung senyap kabeh. Enggak ono suara, enggak ono sing ngobrol. Mari kuwi ya bengine kon disangsine apa ya? Enggak oleh nyekel HP sewengi. Sewengi apa Mm. seminggu lali aku. Jadi ning training center kuwi nek awake dhewe melakukan kesalahan, kuwi HP ne lur sing nganu, sing disita. Iya. Enggak diwehno. Kesalahane cilik yo sedina. Nek kesalahane rada gede ya iso seminggu. Iya. Tapi aku biyen anu, Pak, pada saat pembelajaran itu HP dikumpulkan. Ya padha Nah, Pak berarti. setelah pembelajaran itu HP dikembalikan. Nah, nek melakukan kesalahan HP-ne rak dibelekno. Tapi nganu, Pak, apa namanya, masalah suasana nih kono iki. Pertama aku menginjak nih kon sensal. Itu Hmm. kata itu aku menemukan suasana baru loh, di mana tidak pernah aku temui. Gitu. Hmm. Seolah-olah itu keadaanku pengen balik nih kon zaman semono. Maksudnya suasana baru yang saat itu terinjak dan masa-masa itu belum pernah aku lalui sebelum-sebelumnya. Jadi Hmm. luar biasa semangat. Dadi pembelajarane wakeh ya Pak ya. Sing saka nek Indonesia amburadul ning kono dipaksa kudu disiplin. Kudu apa-apa manut aturan.
kabeh ono aturane. Gua sampah pun lho Lur ono aturane. Heeh. Dino-dinone ya ono. Dan itu pun tidak hanya di Senta, Hmm. kita pada saat sudah di perusahaan Pak Abi. Emang Itu kebudayaan yang ngono Lur. itu sangat-sangat kita lakukan setiap hari berarti ngomong. Dan apike meneh ning kene kuwi ngono. Enggak izin ngomong terima kasih karo maaf. Soal maseng, arigato itu wah setiap orang berbicara itu pasti ngajak ngomongin gitu. Dia Meskipun nggak memandang, bos ya Lur ya. dia Meskipun nggak itu memandang bos. dia nggak memandang guru, nggak memandang siapa, nggak memandang orang dia yang lebih tua walaupun umur dia di atas 20 tahun, 30 tahun, nggak memandang itu. Sudah apa melekat dalam pendidikan. Memang kalau di kartun di film-film itu orang Film-film. Jepang Film apa Lur? yo film Ikai Kakimochi apa orang Jepang kayak keras mau nadanya gede-gede ora padahal itu enggak loh ribetnya ya nadanya kayak gitu Mang cuma itu logatnya ngono. logatnya memang kayak gitu tetapi dibalik semua itu kesopanan dan kebudayaan itu melekat dalam dirinya walaupun ibaratnya ngomong kiblatnya orang Jepang itu adalah Amerika tapi dia masih mengangkat junjung martabat kenegaraannya hebat ora wes pokoknya kalau orang Jawa kayak gitu Nah, itu luar biasa. ya tadi ngene Lur. Kok iso wong Jepang ki iso koyo ngono karaktere wonge jujur kuwi nomor 1 terus setelah jujur kuwi disiplin. Memang dididik awet apa awet playgroup Lur, awet TK Lur. Jadi yang diutamakan yo karakter. Diajari Iya. cara menyeberang, yen wes umpamane awake dhewe nyebrang dikai dalan karo sing pengguna jalan, karo mobil demandek. Yuk kita harus mengucapkan terima kasih dengan menundukkan kepala. Loh, jangan salah Pak, jangan salah. Indonesia pun juga seperti itu. Tetapi Indonesia itu bertahan pada saat kamu playgroup saja. Kalau kamu sudah SSG tidak akan bertahan. Karena apa? Atas-atasanmu itu sudah tidak mengajarkan hal seperti itu. Gitu. Ya kamu berkembang di playgroup saja. Gitu. Tapi ya luar biasanya orang namanya kita sama orang Jepang itu ya apa, bukan berarti menjelek-jelekkan ya. Emang ya, budaya itu budaya ini kok. Budaya itu hampir sama. Kalau kamu belajar sama orang Jepang itu sebenarnya sebetulnya itu kamu juga bisa belajar di Indonesia gitu loh. Indonesia pun tidak jauh. Beda lagi kalau kamu belajar budaya di orang Amerika itu beda jauh sama Indonesia. Ini malah nak ning Jepang kene iki malah menjurus iki ning Jawa ya Lur ya. Sing kesopanan. Amit nyuwun sewu Merujuk ini Jawa. Cuma sing Jawa iki sing malah wong Jawa nih, do ilang Jawa nih. Tapi itu dia mengangkat kebiasaan nenek moyangnya sampai sekarang. Oke, lanjut Lur ceritanya Lur. Setelah ning Senta, setelah ning training center, yo dijemput Kumiai Lur. Jadi Kumiai itu dan dalam artian sama perusahaan bahwa anak ini nanti masuk pada tanggal 28 Februari. 28 Februari peserta magang akan masuk di perusahaan. Nah, di situ 28 Februari pagi, tepatnya jam 9. Jam 9. Jam 9 kita perpisahan semua guru-guru kemudian para siswa dan sebagainya kita sayonara ya berarti ngomong terima kasih sudah diberikan satu ilmu dan sudah berkenan. Suaramu rada ada Lur suaramu Lur. Aduh cedak le. Cedak Lur. Ini. Ya. Sama Om. Sini. Mau sini. Jadi nganu Lur. Dari Sentaku sampai perusahaan itu sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam.
Heeh. Oh, kuwi soalnya ngurus nganu sih ya, Lur, ngurus Oh kaya iya, Kak betul. izin tinggal apa? Oh, nganu, Iya, main number, betul. main number. Di Rio Kado juga itu kita dapat cap juga. Heeh. Cap bahwa kamu nanti tinggal di sini, main nama Sama main number sama bank ya, Lur. bank juga. Rekening. Ibarat kata aku masuk perusahaan itu jam jam siang jam 2 jam 3-an aku. Jam 3 betul jam 3. Jam 3 ya. Tapi kan ora kerja tuh, Lur. Murah, enak teman kerja. Ikan istirahat sih sedina. Kerjane sih soe. Terus jam 3 aku diantarin pihak Kumiai dikenalin, intinya dikenalin Hmm. semua orang perusahaan, style di perusahaan, ada yang kontainer, kemudian banking pengecekan itu, Hmm. ke kantor, ketemu bos, akhirnya bos ngomong, kita iki gawono ning nggon apa to, nek kono tak sediake pit loro, Masih tempat sih. tidur, ruangan, dan ada beras juga. Nah, Hmm. nah sebelum sebelum itu ya Lur ya, setelah aku beres-beres itu, aku diajak ke supermarket untuk beli perbekalan selama 1 minggu ke depan. Hmm. Dan itu pakai uang kita sendiri. Oh iya Lur, aku ngomong. Jadi ini Lur, kamu Ya, nenggone Senta itu. Mesenta. Si uang tuh 5 mang. Di Mamangnya pira, Lur? 5 mang kalau dirupiahkan sekitar 7 jutaan lah. 6,5 sampai 7 juta lah. 5 mang kuwi nganu, 50.000 yen ya, Lur ya. 50.000 yen. Hmm. Jadi untuk dipotong suatu senta itu 2 mang. Hmm. 3 mang kamu pegang biaya hidup kamu sekitar 1 bulan sebelum kamu dapat gaji. Nah. Nah, Oh. usut punya usut apa namanya? Senpai itu apa namanya? Kakak kelas, senior. Senior. Nah, itu orang Vietnam. Hmm. Orang Berarti orang Vietnam. Indonesia pertama ya, Lur. Sampean ki Ya, wong Indonesia pertama ning perusahaan iki ya. pertama kali di suatu perusahaan flash race. Flash Rest. Oh, perusahaannya namanya Flash Rest. Flash race loh. Hmm. Jadi perusahaan tersebut itu Bidangnya apa, Lur? dan Bidangnya? ya intinya kalau dari backgroundnya itu jasa logistik, pengiriman unit mobil di antar benua. Hmm. Tetapi di dalam suatu perusahaan tersebut ono sing jenenge pengecatan, perbaikan engine, Hmm. terus kontainer, Hmm. kemudian ono servis salon, Kensa itu apa pengecekan kondisi mobil dan sebagainya. Itu banyak loh sebelum kamu intinya Hmm. jadi Resik-resik mobil ya, no, Lur. Terus mobil ono sih rokok ya ono lur. Pernah golek kodok ya ono. Ya kan kayak kerjaan awake dhewe saiki kan resik-resik mobil, Lur. Eh, Tapi jangan salah lur, kita Hmm. nggak boleh sombong. Yang lain per bulan 5 juta, 7 juta nggak apa-apa. Kita sehari 1 juta nggak masalah. Hmm. Sebu nganu Lur. Sing liyane 5 juta per bulan, milih DE sing 5 juta per bulan sepurane. Aku mung 1 juta wis dino. Nah, wih. Potongannya ya oke. Potongan akeh lur, ngomongan potongan aku potongan sekarang kamu berapa, Pak? Potongannya sing kok pitung mang. 5 mang 5.000. 5 Ya, mang sampai 6 mang lah. ya Sekitar 7 sekarang saya jutaan. rada murah ya zaman itu saya juta omah. Ya mungkin gara-gara ngurusi gengseng awakmu. Si Minjes ngurusi, Pak. Sing pertama kan ya wis diurus Lur. Si Minjes, Pertama ngurus nang Kijoku kuwi pertama. Hmm. Sing keloro iki diurusno nang perusahaan. Terus perusahaan apa nih? Gengseng ya. Gengsengmu. Terus perusahaan. Hmm. Masa tuh? Iya, tapi ora iso cair full. Hmm. Soale sing ditulis ning kono ya apa onone. Dan sebenarnya kok ngono iso dicairno full. Ya ana wong sing luwih pinter ya iso ngerti piye carane ben iso cair full. Ah, ah.
Yo lewat kita nengking lur, lewat kita nengking wis. Iya, pilih. Pencairan iso full, transparan, yo pirang puluh persen. Yo nah untuk jasa tetap ono to lur, paling pirang puluh persen yo. Nanti dijelaskan. Lihat saja di Facebook apa di Instagram kita nengking. Aku juga pakai catatan itu. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Jadi kita orang Indonesia yang pertama kali di perusahaan swasta. Nah, sambutan pertama kali senior itu di sana. Ada salah satu senior yang dimana sangat perhatian, sangat pengertian, dan ibarat kata aku sangat terbantu dengan beliau. Yaitu namanya tuh Tung Sang. Dia tuh peluang proses. Tung ya. Tung. Itu aku sangat-sangat jadi greatku tenan berarti ngomong jadi apa namanya wonge supel ngono ya lur ya. Gelem banget lho. Gelem ngandani enggak sing apa jenenge aku kowe enggak ya lur ya. Enggak, itu klub banget ibaratnya ngomong kayak kita dianggap adiknya. Yang kita tidak tahu awam antara perusahaan tentang dunia sekeliling perusahaan, kita belajar dan sebagainya. Dia tuh nggak eman-eman tuh untuk mengajarinya. Dibanding senior aku yang lainnya. Yang lainnya itu ibaratnya ngomong itu kasar-kasarnya nggak mau ada orang Indonesia di sini. Kan bertabrakan sama Situng itu. Gitu. Tapi ya Situng tuh dia punya pendirian dalam artian siapa yang baik, ya aku juga berbaik kepadanya. Kowe nandur apik ya aku bakal ngunduhi apik. Nah, gue. Jadi ya luar biasa lah, ada pertolongan. Nah, dulu aku apa namanya kan ada lembur di perusahaan itu ekstrim lemburnya. Jadi kalau kamu mau sampai jam berapa aja itu boleh, yang penting badanmu kuat. Zamanku. Jam kerjanya piye to, Lur? Seko jam piro sampai jam piro? piro? Itu dari jam 9 pagi ya. Dari jam 9 pagi mulai kerja, terus istirahat. Langsung ya, Lur, sampai jam piro? Sampai jam piro, Lur? Jam setengah 6. Setengah 6 lah gaji lah. Sampai setengah 6. Jam kerja pokoknya kuwi berarti jam 09.00 sampai jam setengah 6, Lur. Jadi di atas jam setengah 6 kuwi dihitung lembur. Dihitung lembur, Lur. Dihitung lembur ya sak kuwate awakmu ibaratnya ngomong dulu itu sak kuwate awakmu sampai jam 3 model gitu. Malam itu. Saat turunnya pandemi ya Lur ya. Yang paling ya teli itu ini Lur. Piye Lur? Gua teli piye? Gua tel gitu kan. Tenan. Jadi aku bayaran pertama itu karena apa namanya lemburku titik jamku terbang titik itu dapat 8 mang loh 8 mang apa pirang mang 8 mang loh nah wis diguyu karo senpe-senpeku akhirnya senpeku rada buka hati sithik kanggo ngei lembur jadi aku lemburku jam 09.00 jam 10 kadang bareng senpeku aku untuk pro lho senpeku mau untuk 16 aku untuk 18 keren ora 18. Gitu, 18 mang. Wah, akhirnya catatan kabeh. Wah, bar kuwi lho, Ram. Bar kuwi aku dibatasi balik kudu jam 8. Kudu jam 8. Nak gak pamane aku ibaratnya ngomong sik bengkel lho ya, ibaratnya pertama bengkel sik masih belajar tahap belajar. Kuwi nek aku salah langsung dikon balik jam itu tenan. Gak dikon lembur tenan. Pernah juga cuma lembur karena aku melakukan satu kesalahan sing dimana ya ibaratnya ngomong karena aku masih belajar. Jadi intinya ora pengen ono sing dhuwuri wong Vietnam kuwi. Jadi untuk ngomong 11, 12, 10 ini selama aku 96. Kuwi tahun. Kartune urung loro ya, Lur? Urung lur, betulnya loro. Mulai loro ki mulai bulan 6 menginjak terus kuwi. Jadi bulan 6 awal bulan 6 ki aku ya
Untukku nyekelku ya 10, 9, 11 untuk. Nah, setelah lembure dikasih apa namanya perkuduran, kuwi Hmm. aku mergo kerjane juga sedikit bisa ibaratnya ngomong lah. Nah, kita disamakan rata sama senpai. Ibaratnya ngomong senpai balik jam 12, aku jam 11 sudah pulang. Ngomong-ngomong ki jam 12 bengi ya lur ya. Ora jam Nah, 12 awan lah ya. awan gitu. Nah, itu lur. Hmm. Itu Oh. ibaratnya ngomong masih sudah, nah mulai bulan 8, bulan 9, bulan 10, ibaratnya ngomong sudah melewati bulan 7 ke atas itu kita disamakan jam 12 jam 12. Hmm. Soalnya ning kene gawean ora iso entek lur. Gawean ki Besok akeh. wah ya. Jaman sadurunge pandemi ya. Gawean Heeh. akeh. Ngomong-ngomong ki aku ki juniore iki lur. Om Eh, Komando lur. Ki aku juniore. Sing dhisik sing ngajari aku ngecat, ngajari aku gawean sing liya-liyane yo wong iki lur, Om Komando lur. saiki pro player piye to? Saiki Kerjaan itu saiki kok. tetep padha wae. Intine nek saiki wis mlakukan orang tahun setengah iki wis mulai iso bantah lur. Pembangunan. So jadi apa selama 1 tahun kita melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Kita bukan untuk apa namanya ngerembeng-ngerembeng wong Vietnam, enggak. Kita melakukan yang terbaik di luar itu. Kita beradaptasi dengan orang Jepang. Kita melakukan satu tugas yang di mana orang Vietnam tidak melakukannya. Ya, kayak meteran, terus kayak soji, kayak itu nyuji itu kan nggak ada yang ngerjain. Nah, jadi kita membuat suatu jalan yang di mana perusahaan beruntung. Nah, akhirnya tahun berikutnya bos ngambil lagi orang Indonesia. Ngambil lagi Ngambil orang lagi Indonesia wong loro njipuk meneh wong loro ya lur ya. dua orang itu si Sapi sama si Cakimu itu nah. Diletakkan di pengecatan semua. Pengecetan semua. Dan orang itu hebat-hebat. Hebatnya apa? Dia bisa, Backgroundnya pengecetan ya. dia bisa mengungguli senpai-senpainya. Orang Vietnam itu. Yang orang Vietnam kerjanya kayak gitu, dia juga bisa cepat juga, bagus, bisa dan sebagainya bisa. Kualitasnya ya nomor Luar, 1 ya. luar biasa. Ya nek menurutku ya padha kuwi lur. Soalnya kan sing cah loro kuwi dhisik kan koncoku sak kelas juga nih STM. Memang background iki pengecetan dan apa jenenge seneng ngecat ngono-ngono. Dan akhirnya emang ning kene dibuktikno napa kualitasnya kaya piye. Nah, dari situ ya datang lagi Mas Jack dan kawan-kawan. Mas Jeki sapa lur? Mas Paro Gendeng. Teko meneh aku lur. Bar wong loro kuwi teko meneh aku. Teko meneh aku kuwi yo aku kerja bareng Om Komando iki lur setahun. Iya. Tahun tak kerja terus wae lur. Setahun. Ya aku cek plong-plong lur dhisik lur. Ya sing ngajari ya Om Komando iki dhisik diajari ya piye kerja, piye ngecat. Sing ngajari ya iki. Sing liyane kon balik jam 8, aku balik jam 11 dhewe lur. Pertama teko jam 10 kok jam 11 lah gawe sinau ngecat kuwi ben iso. Ya sing ngajari ya Komando iki. Enggak bayaran enggak masalah soalnya kan. Ya Penting ben iso. aku iso dhisik, nak iso kan mesti kok dikek lembur. Ngono lho. Tuh. Jangan salah lur, ning kene ya open-open kire. Kira piro Pak? Awal Telu teko telu biasa. ya. Telu ngeri. Ngeri. Wis pokoke nyokot sepatu. Hati-hati sepatumu suwek pokoke. Well, gondol ini ono rene. Jadi mang setahun kuwi mang nglewati wae ya lur ya. Awake Yo dhewe. banyak. Ya ngobrol-ngobrol piye mengarepe ngobrol-ngobrol tujuane mrene opo masalah-masalah internal masalah apa Yo sing orang wong merantau itu banyak tujuan. Yang pertama ada yang
apa jenenge mencukupi kebutuhan keluarganya yang semakin banyak juga. Yang kedua mencari jati dirinya di perantauan. Yang ketiga ya ibaratnya ngomong karena dia tidak ada beban apa dia hanya memikirkan dirinya menjadikan dirinya lebih bermanfaat gitu. Banyak macam-macam ono sing meh golek pengalaman to. Heeh. Nek terus terang aku ning Jepang iki golek duit lur terus terang. Tujuanku golek duit. Iyalah. Tapi ya pengalamannya emang lebih larang timbang duit itu. Sing di disiplin, di budayane piye sing kemungkinan iso diterapke ning Indonesia bareng. So ngrasakno turu jam 6 esuk turu jam 6 bengi lagi tangi ya. Ini kebiasaanmu nek minggu lur, kebiasaanmu nek minggu. Nek aku tertib lur, turune 4:30 jam 09.00 tangi kerja. Ora iso lur. Tenan, tapi emang lur nek tekan dino pas tekan dino Jumat, dino Setu mesti lemes. Mesti lemes sih. Entek tenagane. Entek. Kudu dices meneh, ngeces lur. Wah, ira mesti dices iki. Terus pengalaman sing paling gua teli pas bareng aku Pak ning ngono. Ning apa jenenge? Apa bareng aku apa sadurunge karo aku pas ning awakmu bagian apa ngresiki mobil. Pengalaman paling gua teli apa Pak? Pengalaman paling retail ya di luar keegoisan manusia ya tentang pekerjaan. Ya saiki kita di apa namanya target mobil harus selesai gini. Sedangkan pekerjaan lain banyak yang menunggu. Ngomong ini ada satu pengiriman yaitu di New Zealand dan di Sainta Sun Internasional. Nah, kita kepepet-pet dalam artian karena kita apa namanya bergerak hanya berdua orang gitu. Sainta itu nggak kurang-kurang lah kerjaan. Kok setan kerjaan. Sampah kok orang mobil. Water dan entekno wektu ya lur ya. Entekno wektu terus indulan ngasih pegel dia. Ya mungkin kalau dikatakan masalah data retail enggak ada. Cuma yo makan tenaga. Ya data retail pengalaman gua telimu karo Mandori lur. Oh, kalau Mandori wah nggak bisa dikatakan dengan perasaan. Sing iso ngatasi ya awakmu. Ngene lho, dadi wong ben ngerti nek ning Jepang iki apa jenenge sing sisi berate kaya apa ngadepi mandor. Tak ceritani ya. Jadi kalau orang Jepang itu katanya orang baik-baik dan sebagainya itu ya nggak salah sih. Cuma sama persis orang Indonesia. Jadi di Indonesia itu ono kayak mandur sing go akel-akel kan ono to lho. Jadi Jepang iki ono. Jepang iki ora ono. Enggak mandor kan. Enggak kabeh ki resik ngono kuwi enggak ya. Cuma kan sing kotor kuwi ketutup sing resik ngono. Ya iya kuwi. Contoh kejadian nih lur. Contoh kejadian juga lur ya. Jadi aku ki sing maling gatel-tel ki aku ngundurno mobil. Nah, ngundurno mobil kan gak ono kamera mburine lur ya. Ki posisi arep ngopo? Arep parkir apa arep piye? Yo ngewangi dikne apa jenenge parkir ke mobil. Nah, yo karena dikne ibaratnya ngomong bantuan. Yo bantuan yo tak wangi. Yo pas parkirno mobil yo wis ono sak kilan ibaratnya ngomong yo. Kan aku kan iso metu lur ya. Heeh. Nek wonge gembrot. Ya. Wong gak iso metu ngamuk-ngamuk.
kowe iki paham ora ngono. Semene iki to gak iso metu wong. Heeh. Kurang madu ngono. Wah kuwi waro lawang dijeblekno dijewer. Ini mau masalah sepele ya, ini masalah Hmm. sepele. Ini belum masalah-masalah yang besar-besar. Oke masalah. Jadi setiap hari aku gak omong-omongan, terus Ket cuek-cuekan, berarti ngomong mangan ati tok ya. itu-ituan, mangan hati cok. Itu pernah saya lakukan 1 bulan tuh pernah. Iku Akhirnya awal-awal kendal ya. sepuro. Hah? Kuwi awal-awal ya. Itu awal-awal aku cekcok mbek ini yo kuwi, Pak. Dalam artian ini mungkin pas panas ya, pas panas hewan ini kudu ngamuk terus. Hmm. Jadi kesalahanku ki digolek-golek itu. Kayak aku ndokokno apa senja apa sabun ning kene. Iki panggone gak ning kene, panggone ki ning kene. Nah ngono lho, Pak. Jadi Hmm. nadanya nada keras tinggi pas musim. Ya awal-awal dia apik-apik wae, mungkin golek rai ya. Iya. Apik wae ben aku Pengen cedak dan sebagainya. pengen Setelah aku ketok cedak perfect mbek ya. dik nih. Setelah aku cedak mbek dik nih, yo salah persepsiku juga. Tak kira dik malah apik, jebule malah dik gateli ler. Jadi bukan hanya aku korban, Lur. Hmm. Yang pertama itu ya, Hmm. ada orang perempuan yang partner dia kerja. Dia nggak Hmm. betah akhirnya dia keluar karena masalah itu. Podo-podo wong Dan dia Jepangnya padahal lho ya. kepada orang Jepang. Jadi sekarang ada berapa orang? Ada 6 orang Lur. Hmm. Sebelum Mas Jack datang itu ada 6 orang. Nah itu semua orang itu sudah dimarahin semua. Berarti ngomong sudah jadi korban egoisnya beliau. Ada Hmm. yang keluar itu sampai 3 orang sudah keluar semua. Nah, nggak Guanya nanggung nanggung. Wong bosnya juga dimarahin kok. Keren ora? Hmm. Bos itu Nah, seneni kok. bos Dan nah, mungkin karena masjid orangnya kangkena iki gak terlalu berpikir kowe nyeneni karepmu ora wis urus tentang kerja-kerja lah. Mungkin itu si kodok takut. Karena apa? Kebanyakan orang yang di situ itu taat dalam perintahan dia. Kalau di sini ya nurut. Kalau masjid kan enggak. Karena aku bener ya tak lakon, nah, salah tak lakoni bener gitu. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan si Kondo itu seharusnya benar, tapi di benaknya si Jack salah. Jack nggak akan melakukan itu. Nah, dikira Kondo itu, mandorku itu, Jack itu nesu. Wah, baru kali itu dinutoni orang. Ya akhirnya kulut lagi. Ya kan lur. akhirnya luluh ya lur ya. Aku luluh lantah gitu. Oh, Yes. nek ceritaku ngene lur, pas bareng komando lur. Kuwi pas pertama kali wonge ngerasa apa iki cekcok karo aku. Nek sing sadurunge kan emang ngomongno ning mburi kuwi ngomongnya karo Om Komando iki. Ngomongno tentang aku ning mburi. Ngono lur, ya lur. Iya. Dan aku pun enggak pengen ngerti lur. Akeh ngomongnya akeh. Karepe ngomongin yang beri aku enggak urusan. Soalnya posisi aku ya adaptasi karo kerjaan yang kono, di awal-awal kan ya butuh adaptasi dhisik. Nah, singkat cerita, kuwi gawean iku tabrakan. Dan aku cek urung begitu mudeng iki sing ruame sing kudu digarap ndi, tapi nek sing menurutku iki mergone sing iki rame. Kaya sing pengiriman nyuzi kuwi rame. Aku ngewangi awan ngewangi nyuzi dhisik sore baru nggarap sing kiriman ning Jamaika. Nah, pikirku ngono. Setelah sore kuwi sekitar jam 5:30 mandori kuwi tekon karo aku. Lho, lah kuwi urung mbok garap kabeh piye? Tekon ngono. Nah, terus tak jelas lho. Tak kerekno. Lah jarine iki sing pengiriman nyuzi rame. Ya aku aman ngewangi rene dhisik. ETC sing kiriman Jamaika kan iso tak garap sore. Terus akhirnya aku ora istirahat dhisik lho.
sing kudune kuwi istirahat, aku ora istirahat, langsung kuwi tak cekel kabeh, cek paling pirang sak jam 2 jam rampung. Tapi rada ngono, rada emosi lur. Kuwi rada gedek-gedek lho. Istilah mah kerasa. Kamu yo ngene. Baru kuwi wong kerasa bengi terus ngomong karo aku. Kowe apa nesu kok ngono buanter. Yo tak saring ngene, ora ben cepet tok. Ya aja ngono. Engko nek banter engko nek rusak malah Joli ngomongnya tapi alon tuh ora wani ngegas. Awalnya kuwi ngono tuh. Yo ngono lah. Akeh apa namanya perjalanan cerita. Nah, gak ngono gak ada perubahan ya, Pak. Dan wong aku nggak patek mikir lu nek arep ngomong kene mburi pun aku nggak mikir. Dan sampai saat ini setelah 3 tahun aku berjalan di Nagoya, aku pulang terus memperbarui cerita lagi, aku kembali lagi loh 2 tahun. Berarti balik kapan Nur? 2020 awal. awal. 2020 awal balik ning omah pirang sasi, Pak? Yo tahun lah, Pak. Setahun. Mergo corona penerbangan dipending. Corona melanda. Penerbangan dipending untuk setahun berangkat meneh ning kene kembali ke perusahaan yang sama. Dan sama di cabang yang beda karena ada pada saat itu tahun 2020 itu 2020 atau 2019 ya. Itu perusahaan Ciba mulai dibangun, Pak. Nambah anak cabang ya lur ya di perusahaan flash race iki. Dadi ono ning Nagoya karo ning cedhake Tokyo lah. Ya. Ciba mungkin jarang wong ngerti Tokyo. Tokyo lah. Jadi di situ aku ditempatkan loh. Karena tidak ada yang mengisi bidangku yang di sini. Bosnya bilang katanya ya kalau yang ngisi orang Jepang itu kerjaan nggak kelar, tapi aku bayar mahal gitu. Kalau kayak kita gini kan ya murah kita lah. Gini, UMR. Ya katakan murah ya. Ngomong-ngomong ya mau kacek sama orang Jepang itu sekitar 5 mangan lah. Tapi kita bisa mengendal semua pekerjaan gitu. Nggak butuh tenaga banyak, tapi kita ya karena sudah berpengalaman di situ gitu loh. Jadi bosnya mending jipuk kuwi sing wis pernah ning kene, pasti dibalekno enggak apa-apa lho. Balik mrene meneh. Soalnya wis ngerti pekerjaannya, enggak perlu ngajari. Dan itu pun juga bosnya juga pilih-pilih lur. Walaupun kamu sudah di sini 3 tahun, kalau kamu tidak memberikan suatu karya yang terbaik untuk perusahaan, ya bosnya ya nggak mau ngambil kamu lagi, jadi loh. Ya, Pra. Tapi aku kurang ngerti lur dijibuk meneh pura. Jibuk nah aku itu sudah pasti. Terus ngomong kok gitu ya. Kamu nanti disuruh belajar. Pak, tak ada nih. Piye? Kamu ngambil bocoran ya. Kamu belajar wae khusus bisa accessory untuk perbaikan servis mobil. Jadi kamu cari tahu. Nah, kamu cari tahu, terus kemudian kamu ikut tes accessory itu. Nah, kamu sudah punya pegangan sertifikat itu toh. Nanti kalau perusahaan membutuhkan kamu lampirkan itu beres tanpa kamu sampaikan lagi. Jadi kuwi sadurunge aku balik kudu njipuk sertifikat kuwi dhisik ya lur ya. Yo, nah itu gitu. Kalau bisa ya kejarlah sekarang. Aku juga masih mau kejar juga ya, mau belajar dulu. Tapi ketone luwih angel sinau bahasane ya lur. Aku punya kenalan, Pak. Namanya belajar bareng, ayo. Piye?
nak mes belajar bareng ayo. Bahasane lho. Sinau bahasane lho luwih Ya, angel pakai ketane. nah, bahasa Indonesia juga ada kan yang anunya apa namanya? SSW gitu. Masa bahasa Indonesia ono bahasa Itu Indonesia. kan ada aku punya temen Hmm. dia buat perusahaan di sini. Hmm. Ada link juga, link materi semuanya ada semuanya untuk persiapan pengisian SSW. Hmm. Jadi Ya lewat nek online. nek ono koyo ngono aku gelem, Pak. Nganu Belum engko tahu di ada, aku tak kenalin ya. Nanti tak heeh. sambung kalau telepon. Heeh. Dadi link SSW kaya mbah kuwi engko gawe njipuk SSW kuwi mosok nek tes ono anune basa Indonesiane. Ada dua versi, nah, versi Jepang sama versi Indonesia juga. Tapi Hmm. kebanyakan kalau kamu di Jepang ya ikutnya pakai versi Jepang. Cuma kan dia kan sudah punya apa namanya Contoh. materi-materi semuanya. Jadi Hmm. kamu tinggal belajarin aja, tinggal apa namanya ya mempelajari lah persiapan. Kan emang aku di STM kan basicnya ning otomotif. Nanti Basicnya dan mekanik mobil. kalau kamu ingin juga dalam artian ingin nambah SSW yang lain, ya bisa. Heeh. Banyak SSW itu bagus sebenarnya. Linke nak sing SSW iku ono apa pengolahan makanan, terus apa jenenge pertanian, terus bangunan karo nganu sing kuwi kurma saebi perbaikan mobil. Iya itu. Hmm. Aku juga, maksudnya dia juga ada, ya ada bangun perusahaan di sini lah, sebagai ngomong. Soal kita komputer junior, spesialis lah. Ya mungkin kalau mungkin ibaratnya ngomong kita suruh jadi apa namanya eh, apa namanya ya ibaratnya kandidat untuk di linknya dia ibaratnya ngomong materi-materinya dia nggak apa-apa kalau kita andaikan membayar berapa untuk yang penting kan untuk investasi ke leher ke atas sendiri untuk pengetahuan kita. Hmm. Ya nak ilmu ki piro-piro duit ki nggak masalah, Pak. Luwih larang ilmune timbangin duwite kuwi sebenarnya. Iya. Iya sebenarnya juga untuk ke depan kita juga. Soalnya mempengaruhi sampai beberapa tahun sampai kemungkinan sampai tua sesuk kan masih berguna. Karena apa? Karena cinta. Ini karena kita nanti kan kalau bisa ambil fakultas di sini toh. Dan bosnya kan sudah menerapkan mau eh, buat bengkel juga itu persiapan dia menjadi Torofisian kita kan Hmm. di Kuruma Saibi ya. Ya, secara tidak langsung kita harus mempersiapkan, nggak usah nunggu-nunggu bosnya kita harus ini enggak. Kalau kita sudah persiapan dapat sertifikatnya kan kalau bosnya buka ya kita masuk aja udah gitu loh. Hmm. Bila kita buka tak pecah kayak masalah ini. Ya nek sementara ini kan sing tak delok kan sing aku juga wis ngomong karo Gumyai kok ngomong karo agent. Mm-hmm. Iku bosnya emang lagi carane gambate ya Rima. Cek tenanan ngerjakno gawe buka bengkel dan proses sampai saat ini ijek golek nggon mencari tanah ben iso disewa. Prosesnya saiki cek tekan sakmono. Ora ngerti perkembangan selanjutnya cek ora ngerti. Cuma Pokoknya, pokoknya, pokoknya gini. Yang bu, penting kita harus siap-siap ya, bro. soalnya nak ke kota emang SSW kan butuh. Butuh, SSW Pak. emang butuh. Nah, Butuh. Dewi sing wis ning Jepang ini kan kaya bahasa ya. Nah, sertifikat bahasa itu tergantung perusahaan lah njaluke. Ono sing njaluk ono sing ora. Tapi Nah, kalau kita sudah ada SSW, walaupun mm, kita tidak punya JLPT, mungkin karena kita di sini sudah lama, ibaratnya ngomong, mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan. pertimbangan juga. Yang penting SSW-nya itu kayak ini ya. Soalnya kan kita wis ning Jepang juga 3 tahun mesti iso nyauri lah nek dijak omong. Ya, mungkin Mbak Karimat. Nah, sing untuk apa takute visa takute sing butuh sertifikat JLPT. Ini kan gawe sing awal sing ning Indonesia. Terus Ya, ki nanti ya, progresmu 3 tahun wingi untuk apa, Pak?
wis progres apa? Enggak, Pak. Selama 3 tahun, ibaratnya ngomong kita itu Hmm. pertama membelikan rumah orang tua itu. Mm-mm. Dulu di emperan untuk kita memberikan rumah sama orang tua yang saat ini ditinggalin ibu, dan aku juga beli ya rumah ya rumah lah yang bisa ditempatin lah, ada Mm-mm. kampung, dan ada mobil pickup satu, terus biasanya juga ada, eh, dan kendaraan, tapi semua hilang. Lo hilang ini di Pak? Kok hilang? Ada tragedinya, Pak, mobil-mobil. Nek kok ngono nggak perlu diomongke lah Pak, pribadi. Yang penting tuh gini, pesan saya kepada para perantau, kalau bisa itu, kalau memang keluargamu bisa dipercaya, tidak neko-neko, kamu investasikan ke keluarga yang mengotak hebat ngomong kamu ya, apa yang kamu inginkan, itulah sana. Tetapi kalau suatu ada keluarga yang dimana kehidupannya tidak beres, kemudian cara bertingkah laku, kemudian fenomena atau ini tidak sebagainya, lebih baik ditabung di sini. Ya, sudah. Ini menurut pengalaman Om Komando Mantap. seperti itu. Ya, emang Investlah kepada orang yang dimana bisa kamu percaya. yang sing iso memanage keuangan kuwi kabeh biyen Betul. nggak sia-sia. Ning kene 3 tahun apa ning kene 5 tahun niku ben ora sia-sia. Ono hasile, Nah, itu. ngerti progres progres nggo masa depan nih. Nah, gitu. Hmm. Nah, Jadi, iki progres mengarep apa, apa, Pak? oke, mengharap, karena pernikahan adalah suatu kewajiban ya dia. Median. Oke, Tepuk tangan sih, nanti, tepuk tangan sih. nah, ini ibarat ngomong ada jenjang menuju ke situ. Setelah menikah kan kita berdua mempunyai suatu progres. Hmm. Nah, ngomongin Kan gini ning Jepang kan golek duit kan, Pak. Nah, maksudnya progresmu sesuk bakal arep pengen usaha apa? Ben kalau engko masalah orang soal balik meneh ning Jepang. kalau soal masalah usaha aku masih jauh, Pak. Masih Hmm. jauh, masih jauh dalam artian karena investasiku dari leher ke atas itu belum terpenuhi. Aku memperbanyak suatu ilmu terlebih dahulu, ya enggak, pengetahuan terlebih dahulu, apa yang nanti saya lakukan itu akan berdampak nanti ke depan. Nggak akan mungkin kusia-siakan lagi kesempatan yang terakhir-terakhir. Berarti intinya pengen nabung dhisik, nabung ilmu, nabung duit sak Ya, kabehane itu ngono ya. nih. Nanti kalau sudah semuanya tepat Mantap. saatnya, mantap kita lakukan. Itu, Pak. Karena kita nggak, apa namanya, kita hanya tulis angan-angan dalam artian aku harus punya ini, punya ini, punya ini, itu ada. Aku harus Hmm. punya ini, itu ada. Itu nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu ada. Tapi kalau saat ini yang penting kita nabung, 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 nabung. Oh, berarti kan ini kan kan iki awakmu wis ning Jepang kan wis hampir 5 tahun ya. Eh, Iya, Pak. hampir 5. Cek ameh 4 tahun ya, Pak ya. Nah, 4 tahun lah. Meh 4 tahun apa wis Hampir 4 tahun. hampir 4 tahun ya. Iya. Hampir 4 tahun. Berarti kok kontraknya rampung kuwi sekitar setahun mana ya? Iya. 2000 pira, Pak? 2000 2022 awal, 2022 awal. 2022 awal. Kok awal 2003? 2023. Ya. 2022 awal aku ganti Pak TP lagi, 2023 awal. Hmm. Wis berarti engko ki 5 tahun cek arepe nambah meneh ya. Iya. Insya Allah, Pak. Karena dari situ aku masih melihat umurku masih muda. Hmm. Sama yang kedua, karena kondisi kondisi pandemi yang di Indonesia sangat ya tidak stabil ya, Pak ya. Hmm. Biasa juga kalau waktuku habis,
untuk di suatu perusahaan kecil di Indonesia kan, aku ngomong apalagi aku informasi juga, ya mungkin lah uangku sia-siakan nanti untuk itu. Ya mungkin yang penting aku investasi untuk keluarga. Yang penting sehat-sehat dulu, bisa makan terlebih dahulu. Karena pun sedikit, ya nggak terasa lah ibaratnya ngomong nanti kita bisa kumpul-kumpul. Nah, di samping itu kita juga investasi pengetahuan juga. Siap, siap, siap. Untuk masalah mungkin ya Pak ya mungkin kalau dulu aku berniat ingin bangun rumah makan, ingin baru gini. Hmm. Akhirnya bisa tertolak dengan keadaan juga. Keadaan yang sebelumnya tidak ada itu menjadi ada pada pertengahan kedua. Ya, langsung yang punya anak. Jadi rencana aku boleh, cuma ya proses mewujudkan itu kan nggak ngerti keadaannya piye. Keadaan. Berarti kudu rencananya berarti nggak oleh siji dok, harus punya planning. Nah, Serep gitu. ngono. Dengan syarat makan itu mungkin pengetahuannya dulu, modal yang dulu, walaupun modal ibaratnya ngomong aman lah kalau sudah punya planning yang tepat, waktu yang tepat kan menjadi Siap, siap, siap. Wah, iki obrolan sing dawa dan sing edukasinya wakil iki. ya. Proses perjalanan Om Komando dari sekolah ning Indonesia sampai tekan ning Jepang iki sampai apa wae sing wis dilewati. Yo gawe pembelajaran namanya dhewe kabeh. Dan Ngerti piye prosesnya. saya ibaratnya aku sarankan kanggo wong-wong sing mau memulai merantau ke Jepang ibaratnya ngomong. Yang pertama ya duduk tetap semangat. Masih awakmu saya kira ada duit kan berarti ngomong. Bantuan Gusti Allah ki akeh. Ora dari kue terjodoh mungkin ada sanak saudaramu, mungkin ada orang tuamu yang membantu kamu untuk bisa memberikan itu. Manfaatkan itu semua. Jangan pernah menolak rezeki dari manapun yang pertama. Yang kedua itu gini, sebelum kamu ke Jepang, yang pertama itu kamu harus menyiapkan apa saja sih pencapaian sing ke Jepangku nanti. Kemudian aku harus piye sih? Aku harus cari channel ibaratnya ngomong nanti setelah aku menginjak pertama kali di Jepang aku kudu ngapain, kudu ngurus apa, pengetahuan tentang mengirim uang, pengetahuan tentang keseharian aku libur harus harus apa karena di Jepang ini juga komunitas itu juga banyak Pak. Kamu mau masuk ke komunitas mana itu bisa milih gitu, ada komunitas sepak bola, ada fotografer, kemudian ada namanya investasi dan sebagainya kan ada semua ya Pak ya. Nah jadi tidak langsung sesuai dengan hobimu kamu harus nanti kasih gambaran gitu. Jadi kalau kamu nggak bingung-bingung nanti ke Jepang. Terus pesawat yang pertama yaitu ya naik pesawat ke piye ya. Tahu lebih dahulu kan lucu Jepang negara Thailand kok kesasar kan lucu loh. Ya, ning luar negeri tidak ya produk mudeng bahasa Inggris sidik lah. Nah, intinya satu bejo itu akan datang kepada seseorang pada saat itu orang itu sudah siap dan menemukan suatu tindakan yang pas. Nah itu dikatakan bejo. Nggak ada orang bejo kok orang siap nggak ada. Ini ternyata tuh siap ya berapa? Mantap isinya wakil iki. Jadi daging tok. Daging tok. Dibakar pura? Bakar gitu. Lemaknya ben ilang. Lemaknya ben ilang. Apa-apa sing elek-elek ya ben ilang. Dipuk sing apik. Ya meskipun yang kene ya pernah ngelakoni apa kesalahan ya mesti pernah. Lo nggak ada ngomong orang
orang merantau kerjaan paling terbesar itu pada saat dia apa namanya pegang uang. Ya enggak, Pak? Wis kuwi nglalikno sekabehane kuwi. Apalagi kamu berada di suatu lingkungan atau ekosistem yang dimana merajukmu ke dunia hal-hal yang negatif. Sangat-sangat cepat Sangat sekali pokoknya. gampang. Gampang Mergo lah. awakmu duwe duit, kok ning kene luar negeri kuwi bebas. Kuwi Apalagi yo saya ngomong kan gini, di Indonesia dibatasi dalam artian masalah minuman keras, prostitusi yang dibatasi. Kalau di Jepang enggak ada batas-batasan. Legal apalagi yang kenal pachinko dan sebagainya kan. pacinku ya, Pak? Pachinko itu judi, Jadi tempat judi lah. ning Jepang ngono ya. Itu dibebaskan, legal itu legal, nggak ada yang namanya ilegal, lu nggak ada, legal semua. Nah, Sing ilegal ya narkoba to. ya sing ilegal itu narkoba itu di mana-mana mungkin ya. Mungkin sing rada bebas iku ning Brazil to, nek kaya ngono. Brazil. Brazil. This is Brazil. Kan orang Senjata legal. Apa-apa senjata apa-apa wis bebas kabeh ning kono. ya boleh Pak. Ya intinya ya mau mana kerjamu rekoso ya seneng awakmu bareng. Iya weh. Ben iso menikmati hari-harimu sing rekoso kuwi. Yo intinya siji. Nak Dewi terlalu tertekan dengan keadaan, Dewi semakin menikmati. Hari silir berganti itu tidak terasa. Dan terpenting satu, ada suatu hari yang dimana kamu benar-benar bebas. Itu harus ada. Lagi itu bagiannya wakeh guys. Ya kayaknya wakeh. Jadi mungkin cukup sak menit sih. Besok dilanjut meneh ngobrol sing apa enak ambek ora enake. Babakan liong neh akeh babakan sing Kok ceritane meneh piye to ning Jepang kuwi. Apa wae sine Jepang. Kowe pernah dolan ning pernah nginep ning pernah kita ora wis akeh. Cak wae kuwi kok dilakoni ning kon ngosuk selanjutnya episode selanjutnya. Engko ya iki bakale ya neko-nekone sing saiki wis balik ning saka Jepang, sing ijek ning Jepang dengan wong-wong liyane. Iki iso digabung wong akeh ora, Pak? Iso. Ya iso nek iso mungkin. Iso ono sing digabunge sing cah loro kuwi sing juniormu, Pak. Juniormu sing cah loro kuwi Lutbil karo Sapi bisa digabung kuwi. Sekarang dia katanya sedang membangun usaha. Nah, itu kita juga apa namanya beradaptasi dengan dia tentang kondisi barunya sekarang. Apa wae progres sing wis dientukke, apa wae ilmune kabeh. Bakal kita ulas di episode selanjutnya. Ya. Oke, cukup sak menit dhisik ya, Lur. Siap, Lur. Cukup sak menit dhisik, bisa dilanjut meneh. Nah, Siji loro telu. Apa? Pesanku yo sehat-sehat kabeh. Kabeh keluarga yo enak-enak wae, madang enak sembarang. Pokoknya merem enak kuwi. Oh ya kuwi yo. Iya, kuwi wis tiada akhir. Selamat menikmati hidup. Salam komando, salam Pak Separuh Gendeng. Ya. Cukup sampe. Telu tutup.